Sudah, seingat saya sudah ya, ada sharing session dari Mas Riagung ya. Saya mau whatsappin kalau nggak salah. Oke, jadi kita langsung ke materi terakhir. Kita sampai ke sini ya. Sini udah belum ya? Atau sudah? Chapter 2. Chapter 2 sepertinya sudah. Chapter belum ya? Kalau belum saya masuk ke chapter 2. Chapter 2 belum, Pak. Oke, chapter 2. Investigation System Requirement. Jadi dalam mendesain sistem itu kan kita harus melakukan investigasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh sistem, ya kebutuhan baik itu apa namanya dari user maupun dari sistemnya sendiri. Langsung coba saya akan beri contoh. Sini aja biar real ya. Ya, ini penelitian ya, jadi biar saya temukan televisi. Oke. Di sini tujuannya adalah menjelaskan definisi dari sistem analis, menjelaskan proses dari sistem analis, menjelaskan kebutuhan sistem dalam software engineering. Mahasiswa atau siswa dapat mengembangkan sebuah rencana untuk pemrosesan selanjutnya. Jadi menganalisis sebuah sistem adalah sebuah aktivitas untuk mendefinisikan atau menyebutkan kebutuhan yang berhubungan terhadap sistem yang sedang dikembangkan. Seseorang ya, dalam hal ini adalah menganalisis sistem, bisa disebut dengan sistem analis. Dalam prosesnya itu ada beberapa tahap. In conducting a system state art masa, jadi untuk menganalisis sebuah sistem itu perlu mengidentifikasi sebuah permasalahan, kemudian memahami langkah kerja dari sistem, jadi sistem yang sudah berjalan, kemudian menganalisis sistemnya dan melaporkan hasilnya. Kemudian tujuan dari sistem analis yaitu menjelaskan atau mendeskripsikan kebutuhan dari pengguna. Kemudian ini provide foundation for the software design process. Jadi membuat sebuah fondasi dari pendesainan sebuah software dan mendefinisikan seluruh kebutuhan user dalam scope sistem tersebut. Kemudian di sini ya, functional requirement analysis yaitu sebuah aktivitas yang mendeskripsikan fungsi atau layanan yang ditujukan untuk penyediaan sebuah sistem. Oke. Kebutuhan dari software sistem ini terdiri dari beberapa cara. Contoh di sini ada beberapa kebutuhan fungsional untuk library sistem atau sistem perpustakaan. Kemudian untuk siswa dan pendidik bisa memesan beberapa buku dan dokumen dari other library, jadi untuk dari perpustakaan. Kemudian pengguna dapat mencari atau menginisialisasi database atau subjek yang mereka butuhkan. Kemudian the system will provide, sistem akan menyediakan a keyword that is sandwich for the user. Jadi menyediakan siapa aja yang pernah atau
sama membaca buku tersebut. Dalam prinsipnya, kebutuhan dari sistem ini, spesifikasinya harus lengkap ya dan konsisten. Is a requirement that is not directly related to the specific. Jadi requirement ini bisa berhubungan dengan properti dari sistem yang muncul. Ya, contoh dari reliability, response time, attachment on storage media. Jadi di sini ada beberapa kebutuhan, yaitu requirement dari development, ya, dari pengembangan itu sendiri, ada tool, ya, contoh ada Eclipse, NetBeans. Ini kebutuhan dari sistem development. Kemudian ada deployment requirement, itu membutuhkan beberapa kebutuhan yang sama. Kemudian performance, itu ada kecepatan, scalability, dan capacity. Kemudian ada documentation requirement. Ini technical document, planning, analisis, desain, data, user manual, dan support requirement. Oke, coba ya saya contohkan realnya dalam penelitian. Ini kan contoh ya, langsung ke real. Contohnya dari dosen, bentuknya yaitu penelitian dan testing. Kita samakan dengan teori kompak di sini. Oke, ini ya, ada identify, yaitu identify the problem. Jadi di sini setelah judul, kemudian ada elemen pengesahan. Di sini ada latar belakang dan perumusan masalah. Dan latar belakangnya adalah di sini. Ini mengidentifikasi permasalahan. Kenapa sih kita harus meneliti tadi ya, download tadi ya? Kenapa? Misal di sini, proses pencatatan kehadiran di kampus Polines ini masih dilakukan secara manual. Itu permasalahannya. Nah, ini berdampak pada kelengkapan administrasi. Jadi tidak lengkap administrasi, ini sebuah permasalahan. Ya. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah penyalahguna presensi. Kemudian ada ini untuk mengatur kehadiran mahasiswa. Ini mengidentifikasi sebuah permasalahan. Kemudian mengunderstand atau memahami langkah kerja dari existing system. Oke. Ini ya, existing systemnya adalah proses perkuliahan biasanya akan diatur sedemikian rupa berdasarkan hari, jam, dan kelas untuk mengatur dosen, mata kuliah, dan kelas mahasiswa. Ini existingnya ya. Jadi sistem yang sudah berjalan itu seperti ini. Seperti itu. Jadi kita harus memahami sistem yang sudah berjalan. Sistem itu tidak harus berupa software ya. Sistem itu bisa berupa rule bisnis, bisa berbentuk proses kerja dalam sebuah unit, dalam sebuah perusahaan. Sistem ini bisa berbicara secara global seperti itu. Kemudian kita menganalisis sistemnya. Kita analisis, coba di sini ada nggak? Oke, ini existing sistemnya. Ketika jadwal perkuliahan sudah dibuat dan diimplementasikan dalam proses penuh, terdapat kendala. Nah, ini hasil analisisnya ya. Jadi setelah kita memahami proses existing sistemnya, kemudian ternyata ada kendala nih. Kendalanya ternyata itu hasil analisis kita. Oh, sistemnya dalam proses pembelajaran di Polines itu kendalanya yaitu pergantian dan perkuliahan dan kelas, pergantian jam perkuliahan itu ada pergantian ya antara dosen dan mahasiswa yang bersangkutan. Hal ini akan menjadi masalah ketika berbenturan dengan jadwal dosen. Nah, ini hasil analisis dari existing system. Analisisnya seperti itu. Kemudian report ya, generate report of the result. Kemudian kita coba cari resultnya. Resultnya yaitu, nah ini resultnya menyimpulkan untuk merancang sebuah sistem automasi door lock. Ini dari sistem analisis ya, sistem analisis
terjadi di latar belakang permasalahan. Kemudian dirumuskan permasalahannya, tujuan, urgensinya seperti apa. Seperti itu. Nah, ini the objective of the system analysis itu terdiri dari mendeskripsikan kebutuhan user, foundation for the software design process, kemudian membutuhkan seluruh kebutuhan dari user. Jadi kita cari kebutuhannya itu apa. Ini ya kebutuhannya, yaitu di sini dijelaskan bagi perguruan tinggi. Usernya itu kan nggak cuma user itu kan nggak cuma orang ya, tapi bisa terdiri dari beberapa orang, terdiri dari instansi. Di sini usernya itu ada perguruan tinggi, dosen atau peneliti, mahasiswa, dan masyarakat atau industri. Nah, ini kebutuhan ya, kebutuhan dari usernya yaitu jadi bisa perguruan tinggi ini butuh institusi pelopor untuk melakukan penelitian terhadap. Kemudian yang dibutuhkan oleh dosen adalah untuk meningkatkan kemampuan penelitian dan untuk meningkatkan jumlah penelitian. Untuk mahasiswa, yang dibutuhkan oleh mahasiswa adalah keterlibatan dalam penelitian dan menjadikan mahasiswa pengalaman terhadap proyek. Kemudian bagi masyarakat atau industri, yaitu memberikan sebuah pandangan atau ilmu otomasi develop menggunakan deteksi wajah data. Nah, ini ya. Kebutuhan dari seluruh pengguna atau user seperti itu. Terus kita coba cek di sini ya. Ini ada development requirement, performance requirement. Development requirement, coba di sini saya cari penelitian di sini kebutuhan apa aja ya. Sebenarnya ya, ini baterainya saya ambil baterai dulu. Sudah bisa dilihat. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada development requirement, process requirement, dan documentation serta support requirement. Oke ya, kita realkan dalam penelitian. Di sini beberapa tool baik hardware dan software untuk pengembangan sebuah sistem. Contohnya Eclipse, NetBeans, Star UNL. Ya. Saya di sini cari membutuhkan apa aja. Nah, ini di sini dan di sini aja nih kita samakan. Jadi tahapannya di sini. Ya, ada development requirement, deployment. Nah, kalau di sini pakai metode namanya metode prototype. Metode penelitian yang digunakan adalah metode prototype karya dari Pressman tahun 2010, yaitu communication, quick plan, modeling, construction, deployment, delivery. Jadi ini terdiri metode yang memang bisa berbeda dengan satu proses dan proses yang lain. Oke, sampai di sini ada yang bertanya kan? Kalau belum, di sini kita masuk ke DFD ya.
Sebelum saya masuk ke bab 3, saya akan sharing ya. Terus coba saya akan, ada yang bertanya di sini? Kalau nggak ada, giliran saya yang bertanya ini malah. Ada nggak yang bertanya? Ada, coba saya tanya ke Mas Muhammad Afif Budi. Ada, Mas Muhammad Afif Budi. Oke, Pak. Pernah membahas sebuah sistem, Mas? Belum pernah, Pak. Tugas juga belum pernah? Membuat sistem atau tugas apa? Belum pernah membuat sih, Pak. Tugas? Itu Pak, kalau membuat sistem belum pernah, cuma kemarin dapat kayak sistem informasi juga, keamanan sistem informasi itu kita itu Pak hacking gitu Pak pakai kali ini. Nah, buat sistem informasi web udah dapat? Web belum Pak. Android juga kemarin belum buat sistem gitu Pak. VB.net visual program visual Kenapa? apa ya belum pernah semua ini IK 2D belum pernah buat, atau tugas besarnya belum pernah buat apa-apa. Coba saya tanya ya yang lain ya. Ini pernah buat tugas apa aja, Mas? Kalau Mas Bintang. sistem Pak, pas itu pelajaran KSI, keamanan sistem informasi, kita membuat sebuah sistem keamanan gitu Pak. Jadi bagaimana cara menjaga data, bagaimana cara menjaga laptop dari serangan-serangan cyber gitu Pak. Kalau yang ngampu siapa? Gimana Pak? Yang mengampu siapa? Keamanan sistem informasi kemarin yang mengampu Bu Aisyah. Oh, Bu Aisyah. Jadi membuat sebuah sistem ya? Iya Pak. Nah, dalam membuat sistem tersebut ada tidak proses yang kalian alami? Misal nih dapat tugas dari keamanan informasi yaitu membuat sebuah software atau sistem untuk penangkalan attack ya dari serangan cyber. Nah, kalian melalui proses apa aja? Saya akan tanya ke Mas Bintang dulu, nanti yang ke lain ya. 2-3 mahasiswa. Kalau proses awal itu pertama kita mencari saya lupa nama istilahnya Pak, kayak mencari kelemahannya dulu sama kerentanannya. Jadi biar itu bisa kita jadiin sebuah langkah awal dulu bahwa ini dulu nih yang harus diatasi dulu, harus dijaga dulu. Itu kalau kita udah tahu sumber dari kerentanan sama kelemahannya, kita baru langkah selanjutnya itu bagaimana cara menutupi agar kerentanan sama kelemahan itu tuh bisa dijaga gitu Pak, bisa dilindungi kayak gitu Pak. Kemudian itu pemahaman awal ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kalau udah kita tutup kerentanan sama kelemahannya itu, setelah itu kita biasanya menjaga secara sustain gitu Pak, biar secara berlangsung lama, karena kan itu kan harus
lihat secara real time gitu setiap hari istilahnya. Jadi apakah dari sumber yang kita udah tutup itu masih bocor atau enggak, atau kurang kuat atau enggak, kayak gitu Pak. Oke. Oke, setelah Mas Bintang, cewek ya sekarang ya. Mbak Vanessa Sisilia Dewi, ada? Vanessa? Ada? Nomor 24. Oke. Dwi Ihsan Setio Aji, absen 7. Ada? Nomor 7. Nomor 7 juga ada ya. Sunau Valirazan 23. Ya, silakan Mas. Terkait tugas besar yang pernah kamu buat, itu prosesnya bagaimana? Tugas besar itu apa? Yang tugasnya siapa dia? Bikin bikin web gitu Pak. Web yang sesuai dengan kemauan kita itu, yang kebetulan kelompoknya saya itu bikin web tentang kebudayaan Indonesia gitu Pak. Jadi nanti kita membuat satu web itu yang isinya nanti ada kaitannya dengan unsur budaya seperti rumah adat, terus senjata tradisional dan yang lain-lainnya gitu Pak. Dan tentunya juga ada yang gambar-gambar itu biar nggak bosan gitu. Tahapannya apa aja Mas? Mas Sultan mau panggilannya siapa nih Mas? Sultan aja Pak, Sultan aja. Sultan. Gimana? Prosesnya yang dilalui apa aja? Proses yang dilalui itu yang pertama jelas kita membuat konsep gambaran kayak gimana, bentuknya kayak gimana, terus apa saja yang bakal kita masukin ke web itu. Habis itu ini kita kelompokan Pak. Jadi kita dari tugas-tugas itu ada yang membuat codingannya biar bisa muncul ke webnya. Habis itu kebetulan saya juga dapat tugasnya itu yang dapat disuruh mencari info-info yang sedetail mungkin buat masukin ke webnya itu. Habis itu kita membuat desain itu ya Pak, gambarnya itu Pak. Oke. Satu lagi ya. Saya cari lagi. Sudah Mas, sekarang Mbak coba. Ada Mbak di sini. Berkurang nggak siswanya ya? Ini karena koneksi atau bagaimana ini? Siti Nur Hamidah ya? Belum pernah ya Siti Nur Hamidah. Iya Pak. Ya, coba. Pernah buat apa? Terus prosesnya seperti apa? Izin menjawab Pak, untuk semester 3 kemarin kita membuat tugas besar tentang sistem informasi itu tentang MyPolines Farm. Makna aplikasi tersebut menjelaskan tentang zona lokasi yang ada di Polines. Untuk matkulnya sendiri itu pemrograman web dinamis. Untuk langkahnya itu kita menggunakan metode prototipe. Nah, langkah-langkahnya itu kita yang pertama ada menganalisa kebutuhan perangkat lunaknya, fitur apa aja yang ada di dalam, terus ada desainnya. Desainnya sendiri itu berisi kayak rancangan dari aplikasi itu, dari mulai activity diagram
kayak aktivitas diagram dari aplikasi itu nanti dijalankan, kemudian ada tahap pengkodian. Nah, tahap pengkodian nantinya itu muncul kayak udah jadi kayak aplikasinya itu mau jadi seperti apa, udah jadi hasilnya kayak gitu. Kemudian ada isi dari aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir itu ada tahap pengujian. Nah, di tahap pengujian itu aplikasi itu dijalankan berhasil atau tidak, seperti itu, Pak. Oke. Jadi melalui beberapa tahap ya. Satu lagi, tadi sudah Mbak. Sekarang Mas Ridho Ali Syahputra atau Foriza Irza Montoya aja nih. Ada nggak? Esensi 10. Ada Pak. Ya, Mas Feriza Irza Montoya, silahkan Mas. Kalau yang berkaitan dengan sistem informasi itu sama Pak, tadi sama kayak Midah, itu saya satu kelompok sama dia bikin aplikasi web My Polines Landmark. Terus? Ya aplikasinya itu kayak bertujuan untuk memberikan informasi apa sih namanya, lokasi-lokasi buat para mahasiswa baru yang belum tahu tempat-tempat di Polines gitu Pak, biar nggak kesasar. Kemudian tahapannya? Tahapannya tuh awalnya survei tempatnya dulu. Nah, habis itu setelah dipilih tempatnya, kita tuh ngetek video gitu Pak, dari satu titik ke titik lain. Habis itu videonya tuh dimasukin ke web yang digunakan untuk apa namanya, nunjukin arah ke usernya nanti gitu Pak. Oke. Satu lagi, Mas Riyakun Nur Yusufa. Ya, silakan Mas Riyakun. Naik tadi. Gimana Mas Riyakun? Maksudnya tadi apa Pak? Tanya apa Pak? Tadi reconnect Pak. Jadi pernah membuat aplikasi atau apa, tugas besar apa, terus tahapannya apa aja yang sudah dilalui? Tugas besar untuk yang semester lalu itu kayak yang aplikasi Android itu Pak. Itu dari kami, aku dan sama teman-teman yang satu kelompok itu buat aplikasi kayak reminder untuk kuliah gitu Pak. Lalu yang itu website itu tuh sama seperti Sultan tadi, websitenya tentang budaya-budaya gitu. Jadi di website itu tuh isinya isi budaya-budaya gitu dari beberapa daerah itu. Jadi kita bisa memilih dari daerah mana, dan nanti muncul budaya mana aja gitu. Oke. Jadi ya jadi hubungannya dengan perancangan informasinya, yaitu tadi ada beberapa identifikasi permasalahannya apa. Misal tadi ada web untuk melacak mahasiswa Polines, kan? Melacak mahasiswa Polines itu yang dilacak apanya? Jika hilang atau gimana? Mbak Sitis atau Mas siapa tadi? Memahami sistem yang sudah ada, jika ada ya. Kalau memang benar-benar baru, berarti kalian membuat role bisnisnya itu seperti apa, kemudian menganalisis dan melaporkan. Oke, sampai di sini ada mau ditanyakan? Kita itu mata kuliahnya 2 ya berarti ya, materi perancangan informasi dan multimedia, benar? Iya Pak. Kalau yang perancangan informasi kan UTS prakteknya kemarin ya, KNIPN ya. Nah, kalau multimedia UTS prakteknya ini
Terlihat ya? Jadi kita sebentar, ini kok masih loading. Sebentar, saya cek dulu. Ini untuk multimedia ya teman-teman ya. Besok Senin kan kita ketemu ya multimedia. Saya buka dulu kali. Kelihatan ya. Jadi membuat video terkait Semarang. Ini dari Pak Dendar Priyadi, wali kotanya. Ini saya dapat dari Instagram. Ada beberapa kejuaraan ya, juara 1, 2, 3-nya dapat uang. Lombanya umum. Ini ketentuannya harus subscribe YouTube-nya Semarang Pemkot, Dendar Priyadi, Semarang Cyber Marketing. Kemudian ini ada link pengumpulannya. Ini harus milik sendiri, kemudian rasionya harus sekian 16:9, durasinya maksimal 3 menit. Pengambilan gambar ya ini paling lama 1 Januari. Jadi kalian harus ambil untuk video-video yang sekarang. Nah, ini deadline-nya ada apa nih? 2 Mei kalau nggak salah. Ini nah, ini 2 Mei 2022. Jadi ini sebagai pengganti UTS praktek ya. Dan mengikuti lomba video Semarang sekarang. Kalau ini tidak ada tim, nggak ada individu, berarti individu ini. Nanti satu orang satu Pak izin bertanya Pak. Iya, silakan. Itu yang di captionnya itu tuh lomba video dan foto paling lambat 15 April 2022 itu apanya? Bukan deadline-nya tuh Pak. Ini ya, ini ya, lomba video paling lambat 15 April. Ini tanggal berapa? 8. Tanggal 8. Tanggal 8 ya? Berarti waktunya mepet ya. Ya udah nanti saya akan ganti aja, enggak jadi ini aja. Atau pakai ini aja atau ganti yang lain? Yang jelas nanti UTS prakteknya saya implementasikan dalam bentuk real ya, nyata ya, jadi nggak cuma mengerjakan soal. Gimana, pakai lomba itu atau yang lain? Saya carikan lomba yang lain. Jadi sama kayak KMIPN, kalau perancangan sistem informasi kalian UTS prakteknya yaitu ikut lomba KMIPN. Karena mepet saya ganti aja ya nanti saya umumkan lagi. Oke, sampai di sini kita lanjut ya, masuk ke materi DFD. Materi DFD di sini. Nah, ini pendesainer model sistem ini menggunakan DFD. DFD ini data flow diagram sebagai pemodelan dalam sistem. Yang digunakan adalah Office Visio. Ini kalian tugasnya adalah setelah memberikan tugas, yaitu kalian install Visio dulu. Tugasnya hanya install Visio saja untuk perkuliahan selanjutnya. Ya. Jadi perkuliahan selanjutnya Jumat minggu kita langsung real praktek membuat DFD, gitu ya. Tugasnya hanya install Office Visio atau sejenisnya lah yang software yang digunakan untuk sistem modeling untuk pembuatan DFD. Itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan?
nggak ada, kita cukupkan hari ini. Ya. Besok Senin kita ketemu materi multimedia. Saya telah dicarikan nanti UKS prakteknya yang kemarin sih saya nggak lihat kalau deadline-nya minggu depan kalau yang lomba video Semarang. Jadi saya cancel ya yang lomba video, terlalu mepet loh. Kasihan kalian. Kita UTS itu kurang lebih di awal Mei kalau nggak salah. Awal Mei di kisaran tanggal 10-an. Oke. Kalau nggak ada kita cukupkan. Terima kasih teman-teman. Kita ketemu lagi hari Senin dengan materi multimedia. Kalian cari atau buat video, ini bukan tugas ya untuk perkuliahan Senin nanti, yaitu video iklan minuman. Misal kayak iklan Fanta gitu kan, yang menuang Coca-Colanya di dalam gelas gitu kan. Pas kan ya, kan pas puasa untuk menahan dahaga. Itu benar-benar real cobaan yang sesungguhnya, menahan minum. Kalian buat videonya untuk besok Senin tapi ya, tapi kalian buat ambil take videonya sebelum, jadi nanti pas real perkuliahan kita langsung buat. Contohkan punyanya Polas di Instagramnya, posternya Mas Alvin sama Mas Fiakum. Di sini. Nah ini tuh, besok Senin ya. Jadi perkuliahan besok Senin membuat video tentang minuman, iklan minuman. Minumannya apa bebas ya, tapi jangan yang beralkohol. Kita mau Fanta, mau Coca-Cola, mau air putih, es teh, silakan. Es campur, silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Perkuliahan besok Senin. Nggak ada, kita cukupkan. Terima kasih teman-teman. Kita besok Senin. Maaf jika dalam proses perkuliahan saya ada salah ya. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.